Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan ketua kelas. Amin, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian berdiri semuanya karena Ibu akan memeriksa kerapian pakaian kalian. Untuk Nak Nurul, silahkan rapikan sedikit Nak dasinya agar lebih bagus ya. Ya, terima kasih. Nah, coba kalian lihat kiri kanan kalian, apakah masih ada terdapat sampah? Jika masih ada, tolong kalian buang dulu keluar kelas dan buang ke kotak sampah yang telah tersedia. Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Ibu akan melakukan absensi ya. Harap diam dan perhatikan dengan baik. Putri, Nurul. Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Apakah ada yang masih ingat mengenai pembelajaran kita minggu kemarin? Iya, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai organ gerak pada manusia. Nah, organ gerak pada manusia terdapat dua jenis, yaitu organ rangka atau tulang dan otot. Nah, organ rangka atau tulang itu merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Nah, rangka terbagi dalam beberapa bagian. Nah, ada rangka kepala, badan, rangka bagian atas, dan rangka bagian bawah. Nah, apakah semuanya masih paham? Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai tema 1, organ gerak pada manusia dan hewan. Subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, pembelajaran ini nantinya kita akan membahas mengenai klasifikasi organ gerak pada manusia berupa hewan vertebrata dan avertebrata, serta dapat mengidentifikasikan atau menentukan ide pokok pada setiap cerita pada setiap paragraf. Oke, nah minggu kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membacakan sebuah cerita Ayo Membaca, yaitu Siput Bukanlah Hewan Lemah. Apakah kalian sudah membaca cerita tersebut? Oke, hari ini kita akan mengulangi cerita yang telah kalian baca. Akan Ibu bacakan ya. Siput bukanlah hewan lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil atau serpihan, sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya.
Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan dirinya dari serangga predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir-lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya. Ketika berjalan di permukaan, jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui dan tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan yang dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang ini berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meskipun panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dengan tenang dengan cangkangnya. Predator pun akan kelelahan untuk memangsanya siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan karunia sekaligus dengan keistimewaan begitu juga dengan manusia. Oke, Ibu jelaskan kembali mengenai ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Maksudnya, ide pokok adalah gagasan utama atau ide utama yang menceritakan pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Contohnya seperti ini. Pada paragraf pertama, coba kalian perhatikan. Siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, pada kalimat pertama merupakan ide pokok, karena pada kalimat berikutnya merupakan kalimat-kalimat penjelas. Seperti, bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ayo, siapa yang mau menjawab paragraf kedua? Ya, silahkan Putri. Ya, benar sekali. Paragraf kedua, yaitu ide pokok paragraf kedua yaitu siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Sedangkan pada paragraf ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, silakan kalian lanjutkan dan tentukan ide pokok pada paragraf keempat, paragraf kelima, dan paragraf keenam. Nah, Ibu memiliki media audiovisual mengenai animasi perbedaan dari hewan vertebrata dan avertebrata. Silakan kalian perhatikan dan simak dengan baik agar pada saat mata pelajaran pada materi berikutnya yang Ibu jelaskan, kalian lebih memahami materi tersebut. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai hewan vertebrata dan avertebrata. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Antara manusia dan hewan memiliki alat gerak yang berbeda. Manusia menggunakan kaki untuk bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Sedangkan hewan ada yang bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, otot perut, atau kaki dan perut. Tanpa adanya organ gerak, kita tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Berdasarkan kelompok organ gerak hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu vertebrata dan avertebrata. Apa itu hewan vertebrata dan avertebrata? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti ikan, ayam, kelinci, dan sebagainya. Sedangkan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, ubur-ubur, cacing, dan sebagainya. Adapun pengelompokan hewan vertebrata berdasarkan jenisnya, yaitu Fishes, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan avertebrata yaitu hewan berpori, hewan bertentakel, hewan bertubuh lunak, cacing, dan serangga. Berikut adalah contoh dari hewan vertebrata dan avertebrata.
apakah kalian sudah paham mengenai materi video tentang vertebrata dan hewan avertebrata, nak? Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang telah kalian amati tadi. Ada yang masih ingat mengenai perbedaan apa itu hewan vertebrata? Iya, benar sekali. Merupakan hewan Nah, hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti apa? Ya, benar sekali. Contohnya yaitu kelinci, kucing, ayam, ikan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang berikutnya apa? Hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada yang ingin menyebutkan apa saja contoh hewan dari avertebrata? Ya, benar sekali. Contohnya yaitu cacing, cumi-cumi, siput, dan masih banyak yang lainnya. Nah, Ibu memiliki, apakah ada pertanyaan untuk materi yang Ibu jelaskan? Ya, Nak Nurul? Aves? Oh iya, aves merupakan hewan yang dikelompokkan sebagai hewan unggas. Contohnya seperti ayam, bebek, angsa, dan masih banyak lagi. Nah, apakah kalian sudah paham? Oke, nah, Ibu memiliki beberapa pertanyaan mengenai karakteristik hewan kelinci dan siput. Silakan kalian pahami dulu video yang akan Ibu tampilkan. Menjawab mengenai pertanyaan karakteristik dari hewan kelinci dan hewan siput. Ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Ya, benar sekali. Karakteristik dari kelinci yaitu merupakan kelompok hewan vertebrata. Karena apa? Karena memiliki tulang belakang dan merupakan contoh hewan dengan cara berkembang biak secara vivipar atau beranak. Sedangkan siput, ada yang tahu siput termasuk kelompok dari hewan apa? Ya, benar sekali. Siput merupakan kelompok dari hewan avertebrata dan berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, nah, apakah ada pertanyaan lain mengenai materi pembelajaran kita hari ini? Ya, Nak Nurul? Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai ide pokok dalam cerita, bagaimana cara mencari ide pokok cerita seperti pada contoh cerita siput bukanlah hewan lemah. Kemudian kita dapat mengetahui hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Seperti contohnya kelinci, kucing, ayam, dan masih banyak lagi. Sedangkan hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti cacing, cumi-cumi, siput, dan masih banyak yang lain. Oke. Ibu harap ilmu materi hari ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin ketua kelas untuk memimpin doanya, Nak. Amin. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.